Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, semuanya gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Karena pada kali ini kalian lagi nonton tentang apa itu akuntansi organisasi nirlaba. Namun sebelum itu saya bakal memperkenalkan diri saya dulu. Saya itu Rizky Maulana dari Akuntansi Syariah kelas 5C yang berkuliah di IAIN Cirebon. Pasti kalian penasaran kan tentang apa itu akuntansi organisasi nirlaba. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu nih, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan organisasi nirlaba? Nah, kalau di dalam pengertian, organisasi nirlaba adalah organisasi yang dapat dimiliki oleh pemerintah maupun dimiliki oleh sektor swasta. Tujuan utamanya tidak semata-mata mendapatkan uang. Nah, sebagaimana pengertian dari nirlaba sendiri, bahwa nirlaba merupakan istilah yang biasanya disebut itu untuk tujuan-tujuan yang bersifat sosial, kemasyarakatan, dan intinya tidak bertujuan atau mencari keuntungan gitu. Tidak bertujuan mencari keuntungan atau komersial. Nah, karakteristik organisasi nirlaba ada 3 nih. Yang pertama ada sumber daya entitas berasal dari penyumbang atau donatur gitu. Jadi modal dari organisasi nirlaba ini berasal dari dana-dana para anggota dan donatur. Dan di dalam karakteristik yang kedua yaitu tidak bertujuan mencari keuntungan. Jadi mereka itu, si donatur, si penyumbang itu menyumbang pure untuk menyumbang, bukan berinvestasi. Ya mungkin investasi di sini investasi untuk hal-hal baik, nilai-nilai positif. Ya kalau bahasa halusnya investasi pahala lah gitu. Dan yang ketiga, tidak ada kepemilikan di dalam kelembagaannya. Jadi mereka merupakan penyumbang yang tidak terikat. Mereka adalah donatur yang tidak terikat, yang menyumbangnya itu pure gitu, tanpa adanya keinginan timbal balik dari yang telah kita yang telah kita sumbangkan gitu. Jadi ini mah benar-benar pure, tujuan nyumbang itu untuk tujuan sosial gitu, bukan mereka ingin meraih keuntungan atau komersial. Dan macam-macam dari organisasi nirlaba itu ada apa aja sih? Ya, yang pertama yang termasuk dalam organisasi nirlaba contohnya ada akuntansi tempat beribadah. Kemudian ada akuntansi pendidikan, kemudian juga ada akuntansi kesehatan, akuntansi LSM, lembaga sosial masyarakat, kemudian ada akuntansi yayasan. Kenapa sih kok di sini ada akuntansinya? Ya jelas karena kita sedang membahas tentang akuntansi organisasi nirlaba. Cuman yang dimaksudkan organisasi nirlaba diantaranya seperti LSM, yayasan, pendidikan, atau di bawah pendidikan ada organisasi-organisasi lain gitu kan. Yang mungkin yang paling menonjol, yang paling gampang dipahami ya yayasan gitu, karena kan kebanyakan gitu donatur yang menyumbang ke yayasan kan memang pure mereka ingin berinvestasi pahala gitu. Nah, tetapi di dalam sumbangan mereka nggak melepas begitu saja gitu. Mereka juga butuh yang namanya laporan keuangan dari organisasi yang telah kita sumbang. Buat apa sih mereka tahu tentang laporan keuangan? Bukan buat mereka mendapat keuntungan, bukan buat mengetahui persenan untuk mereka berapa, tetapi adanya laporan keuangan ini berguna bagi para penyumbang atau donatur untuk mereka mengetahui nih kira-kira uang atau donasi yang telah mereka berikan itu bermanfaat enggak, dan juga digunakan dengan
baik atau tidak gitu. Makanya mereka perlu laporan keuangan. Jadi mereka tahu, oh ini duit ini digunakan untuk apa saja, untuk membeli apa saja. Nah, seperti itu. Jadi mereka mau apa yang telah mereka sumbang itu tidak sia-sia, harus ada manfaatnya. Nah, di dalam laporan keuangan organisasi nirlaba ada beberapa laporan yang harus disusun. Di antaranya ada laporan posisi keuangan. Laporan ini memberikan informasi mengenai besarnya aset atau harta lembaga dan sumber perolehan aset tadi bisa dari hutang atau dari aktiva bersih pada satu titik tertentu. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan arus uang kas masuk dan keluar untuk satu periode. Nah, kemudian ada laporan aktivitas. Laporan aktivitas berisi dua bagian besar, yaitu besaran pendapatan dan biaya lembaga selama satu periode anggaran. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan. Nah, beberapa laporan-laporan ini memang harus disusun dan dilaporkan kepada si donatur gitu, karena mereka biar tahu nih, misalkan kan laporan arus kas, mereka tahu oh ternyata pemasukan dari organisasi itu yang masuk berapa, kemudian yang keluar berapa, dan keluarnya itu kemana. Nah gitu. Kemudian apa sih perbedaan antara akuntansi nirlaba dan akuntansi komersial? Di antaranya dilihat dari sisi kekayaan. Kalau akuntansi nirlaba, segala kekayaan atau aset yang berhubungan dengan organisasi akan diakui sebagai modal organisasi. Nah, beda lagi kalau misalkan di dalam akuntansi komersial, modal atau kekayaan perusahaan komersial didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Misalnya akuntansi komersial ini contohnya perusahaan gitu. Pastinya seorang donatur memberikan dana kepada perusahaan tersebut tentunya agar si duit mereka itu bisa terus bertambah, ya kan. Nah seperti itu. Makanya kalau misalkan akuntansi komersial sudah jelas tujuannya untuk mencari keuntungan. Nah, kemudian perbedaan secara keuntungan, kalau akuntansi nirlaba tidak memperbolehkan keuntungan dibagi kepada siapapun gitu. Kemudian kalau akuntansi komersial, keuntungan dapat diklaim oleh pemiliknya. Dan dari segi pendapatan nih, kalau akuntansi nirlaba pendapatan bisa dari internal atau eksternal. Tapi kalau akuntansi komersial, pendapatan berasal dari kegiatan yang memang sudah direncanakan gitu. Misalkan kalau di dalam akuntansi komersial kan, ketika ada donatur memberikan dana atau investasi, si perusahaan udah tahu nih duit ini mau kalau di dalam bahasa Sundanya mau digolangkan itu untuk apa? Apakah dia untuk membuat produk makanan kah, atau dia membuat mebel karena perusahaan mebel dan segala macam. Jadi sudah jelas gitu pendapatannya masuknya selain dari para donatur ini ya. Pemasukannya itu dari apa? Apakah dari penjualan barang atau penjualan jasa gitu. Karena kan memang dari donatur ini sifatnya pinjaman, bukan pendapatan atau pemasukan. Kemudian dari segi biaya nih, akuntansi nirlaba biayanya diklasifikasikan atas biaya yang terkait dengan program atau tujuan organisasi tersebut. Tapi kalau akuntansi komersial, biaya hanya dikategorikan dalam biaya yang langsung berhubungan dengan produksi barang atau jasa. Ya, mungkin itu beberapa perbedaan antara akuntansi nirlaba dan akuntansi komersial. Nah, ini mungkin ada kesalahan tuh di dalam perbedaan kekayaan itu, yang dimaksud modal bukan mobil. Nah, kemudian ada istilah-istilah dalam organisasi nirlaba nih. Yang pertama ada pembatasan permanen.
pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Jadi kalau misalkan digunakannya oleh organisasi tersebut, ya dibolehkan gitu. Kemudian pembatasan temporer, pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Jadi ada temponya nih. Misalkan dia menyumbang berapa gitu kan. Ini harus digunakan dalam jangka waktu berapa gitu. Kemudian ada sumbangan terikat, sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatas tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Kemudian ada sumbangan tidak terikat, sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Nah, oke, mungkin segitu penjelasan tentang akuntansi organisasi nirlaba. Semoga teman-teman bisa paham nih tentang apa itu organisasi nirlaba, dan akuntansi organisasi nirlaba itu di dalamnya harus menyusun laporan-laporan apa saja, laporan keuangan apa saja. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin kekurangan atau kesimpulan dalam penjelasan kali ini. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih nggak ngerti, nanti kita bakal bikin video selanjutnya, atau teman-teman bisa tanya-tanya di Instagram saya rizky_maulana_20. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.